Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina, NPM 2151140. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS pengantar ilmu hukum yang dimana dosen pengujinya Dr. F. Yudi Priyo Amboro SHM Hum dengan judul Pembentukan dan Proses Hukum di Indonesia. Sebelumnya, saya akan memberikan pengertian mengenai apa itu hukum. Nah, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dengan kata lain, hukum adalah sebuah peraturan yang mengikat. Nah, bagaimana dengan hukum pidana? Baiklah, pengertian tersebut akan saya bahas dengan pembahasan selanjutnya. Pada pembahasan kali ini, saya mengambil tentang pengamatan mengenai hukum pidana. Tentu kita akan bertanya, apa yang dimaksud dengan hukum pidana? Secara keseluruhan pasti kita sudah mengerti apa itu hukum pidana, namun di sini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Pengamatan kali ini, asas hukum yang saya gunakan adalah asas teritorialitas, yang dimana asas ini sebenarnya berlaku pada hukum internasional, karena asas ini sangat penting untuk menghukum semua orang yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, baik dilakukan di Indonesia maupun di luar. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 KUHP berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang melakukan tindak pidana di Indonesia. Dan dalam pasal 3 KUHP juga berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat di Indonesia. Pada pengamatan kali ini, saya menggunakan norma hukum pidana. Sebelumnya, saya menjelaskan mengenai terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan norma. Norma berarti kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Norma tersebut penting untuk disepakati karena dibahas tentang apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Nah, pada pembahasan kali ini saya menggunakan norma hukum pidana. Pada pengamatan hukum pidana saya kali ini, saya mengambil sebuah kasus dengan judul Pembunuhan Balita oleh Remaja di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pembahasan saya kali ini, saya akan membahas dengan 3 pembahasan. Yang pertama ada kronologi kasus, yang kedua definisi pembunuhan, yang ketiga yaitu dasar hukum. Pembahasan pertama mengenai kronologi kasus. Pada hari Kamis 5 Maret 2020, sore hari, pelaku yang berinisial NF berumur 15 tahun mengajak korban yang berinisial APA yang berumur 5 tahun untuk bermain di rumahnya yang tengah sepi. Oleh NF, korban diminta untuk mengambilkan mainan yang berada di dalam bak rumahnya. Saat korban berada di dalam bak mandi, NF langsung menenggelamkan korban lalu mencolok mulut korban hingga korban lemas. Setelah korban lemas, NF lantas membawa korban keluar dari dalam bak. Namun, darah keluar dari hidung korban hingga NF harus menutup hidung korban menggunakan tisu dan mengikatnya setelah membunuh korban. NF sempat menaruh jasad korban ke dalam ember yang berada di kamar mandi dan menutupinya oleh sprei agar orang tuanya tidak ada yang curiga. Semula hendak membuang korban yang sudah lemas tak bernyawa pada saat itu juga, namun karena hari sudah sore maka NF menyimpan tubuh korban ke dalam lemari pakaian yang berada di kamar tidurnya. Keesokan harinya, pada hari Jumat 6 Maret 2020, pada pagi hari, NF kebingungan dalam mencari lokasi untuk membuang jasad korban yang berada di dalam lemari pakaiannya saat itu. NF memutuskan untuk berangkat ke sekolah, namun di tengah perjalanan, NF mengganti pakaiannya dan berjalan menuju Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Tiba di Polsek Taman Sari pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, NF mengaku pada polisi bahwa ia telah membunuh tetangganya APA yang berusia 5 tahun dan menyimpan tubuhnya di dalam lemari pakaiannya.
Polisi pada saat itu langsung mendatangi rumah NF dan melakukan penyelidikan. Selanjutnya, pada hari Sabtu 7 Maret 2020, polisi menetapkan NF sebagai tersangka yang membunuh APA yang berusia 5 tahun. Menurut Kombes Heru Novianto, ia dititipkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak. NF dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 76C Jangko, pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau 338 KUHP atau 340 KUHP. Saya akan membahas mengenai dalam definisi. Ada definisi pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang dimana mengakibatkan seseorang dan beberapa orang tersebut meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dasar hukum. Dasar hukum dari kasus ini adalah pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lalu ada pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Lalu dalam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan dalam hal ini sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Lalu di sini kita lihat, polisi menjalankan 4 asas penanganan anak-anak di bawah umur. Mengatasi polisi menjelaskan 4 asas, dikarenakan seperti yang kita tahu atau kita tadi simak, dalam kronologi bahwa tersangka NF itu masih berumur 15 tahun, yang dimana umur 15 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak di bawah umur. Maka dari itu, polisi menjalankan 4 asas penanganan anak-anak di bawah umur, yaitu yang pertama asas praduga, tak bersalah, lalu yang kedua menjadi pelaku adalah anak-anak, lalu yang ketiga dalam pemeriksaan harus didampingi oleh orang tua, baik orang tua kandung maupun asuh, lalu yang keempat penempatan tahanan akan berbeda dengan tahanan orang dewasa. Selanjutnya bisa kita lihat bahwa NF dijatuhi vonis hukuman penjara selama 2 tahun, serta ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Handayani Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 2020, tepatnya hari Selasa. Saya jelaskan sedikit di sini, NF dijatuhi hukuman penjara oleh hakim 2 tahun penjara adalah kronis yang lebih ringan daripada yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, yaitu selama 6 tahun penjara. Lalu mengapa si hakim dijatuhi hukumannya lebih ringan kepada NF? Dikarenakan hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus yang ada di dalam diri NF, yaitu yang pertama, NF adalah korban kekerasan atau pemerkosaan yang dilakukan oleh pamannya dan kekasihnya. Nah, pada saat itu juga NF tengah hamil. Lalu yang ketiga, NF diduga mengalami kelainan kejiwaan, atau dengan kata lain, bisa dikatakan NF melakukan pembunuhan ini dikarenakan kelainan psikis yang dialaminya. Oleh sebab itu, hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan daripada yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Saya di sini menyatakan bahwa lokasi kejadian atau TKP berada di RT 4 RW 6 Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.